Rina mengetahui kalau dirinya dijadikan bahan taruhan olehku dan Denny. Dan tentu saja ia marah besar. Lepas dari amukan tetangga membuatku urung untuk mencuri lagi. Setelah memutar otak, aku putuskan untuk mengamen. Tapi ternyata hasilnya tak seberapa. Tak cukup untuk memenuhi kebutuhanku akan obat-obatan keparat itu. Akhirnya, aku pun berorasi untuk menipu penumpang di atas bis kota. Siang Bapak Ibu semuanya. Saya dapat inspirasi, saya bohong bahwa anak saya sakit kena tumor otak di sini, dirawat di rumah sakit. Saya butuh bantuan. Terima kasih Bapak Ibu, hati-hati para Bapak Ibu sekalian. Dan ketika berorasi itulah aku kembali bertemu dengan Denny. Denny? Ya, ternyata ia juga melakukan pekerjaan yang sama denganku. Tak terasa tahun telah berganti. Dan ini adalah tahun kelima pertaruhanku dengan Denny. Tapi di suatu pagi di tahun yang baru, aku dikejutkan sebuah berita duka. Denny meninggal karena overdosis. Sainganku Denny akhirnya kalah dan aku adalah pemenangnya. Aku sendiri saat itu tak mau melayat ke rumahnya. Alasannya, apalagi kalau bukan harga diri. Saya malah berharap supaya dia cepat-cepat lewat. Karena kalau dia lewat berarti saya yang menang, saya yang dapetin Rina gitu. 2 minggu setelah kematian Denny, akhirnya semua rahasia itu terbongkar. Rina mengetahui kalau dirinya dijadikan bahan taruhan olehku dan Denny. Dan tentu saja ia marah besar. Akhirnya hubunganku dengan Rina pun berakhir. Rasa bersalah pada Rina semakin menggelayut di hatiku, membuatku makin terpuruk dalam pengaruh obat-obatan. Sampai-sampai timbul niat bunuh diri itu. Percobaan bunuh diri itu akhirnya membuat ibu memaksaku untuk berobat ke berbagai tempat. Dan ibu pun terpaksa menjual habis hartanya. Apalagi kena orang di keluarga ayah. Sampai ada yang bilang, punya anak itu injek-injek dari keluarga ayah itu. Kejam banget ngomongnya itu. Sampai sekarang saya kalau ngomong, saya sedih. Bilang, udah injek-injek kayak anak begitu ya, itu pengen berdosa katanya. Keteguhan ibu untuk menyembuhkanku waktu itu sedikit membuahkan hasil. Aku bisa sembuh walau belum sepenuhnya. Aku pun bisa kembali ke rumah dan beraktivitas dengan normal. Bahkan aku berniat untuk kembali pada Rina. Kita kira-kira tahun 2003. Itu kan pertama saya minta maaf sama dia, kan penyesalan. Tapi saya tetap masih make. Aku memang belum 100% sembuh. Beberapa bulan kemudian, kembali aku terjerumus dalam dunia narkoba. Dan tentu saja tanpa sepengetahuan Rina. Untuk memenuhi kebutuhan itu, aku kembali berorasi di jalanan. Tapi kebohonganku pada Rina akhirnya terbongkar. Di situ
itu saya nggak pernah maksudnya saya lagi tingginya jadi nggak hirauin dia lah, penyesalan juga belum ada. Dan berakhirlah hubungan kami. Berbagai jenis narkoba serta minuman keras terus membelenggu hidupku. Aku makin terpuruk dalam titik nadir kehidupanku. Siang itu aku dirazia oleh Kamtipmas saat berorasi. Aku dikarantina tanpa diberi obat sedikit pun selama beberapa hari. Dari situ keluargaku meminta izin agar aku bisa dirawat di tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Ya, selama 2 bulan aku menjalani perawatan. Dan kini 3 bulan sudah aku bebas dari karantina. Dan dengan keyakinan pasti, aku yakin dapat sembuh dari ketergantunganku pada narkoba.